Part 3, elemen struktur, truss. Structural truss. Tools ini sebenarnya untuk disiplin struktur, tetapi arsitek menggunakannya hanya untuk sebagai bentuk saja. Sehingga banyak fungsi yang kita tidak gunakan, tapi secara bentuk sudah cukup baik untuk arsitek. Trusses ini adalah sistem family yang menggabungkan pola truss dengan family beam. Sehingga modelnya adalah truss yang diisi dengan family balok atau beam yang bersifat nested. Sehingga pola truss atau family beam ini atau balok ini berupa library. Sehingga walaupun struktur trusses ini sistem family, dibentuk oleh loadable family. Dan parameternya tetap standar seperti sistem family. Dan hostnya adalah standar, working plane, level, atau yang horizontal. Dan kategorinya adalah structural trusses. Structural trusses ini merupakan kombinasi dengan pola truss dan balok beam. Pola truss ini merupakan loadable family dengan berbagai macam bentuk yang masih dapat diedit dan bersifat parametrik. Dan beam di sini adalah family balok pada materi sebelumnya tetapi ukurannya yang kecil. Beam ini juga berupa loadable family dan beam ini akan disusun pada pola yang sudah ditentukan. Structural truss ini adalah loadable family, sehingga bentuk dasarnya bisa kita pilih. Foldernya terdapat di folder structural trusses, dan di sana terdapat berbagai macam bentuk trussnya. Caranya kita tinggal ambil masuk ke truss, dan setelah itu ambil bagian load family-nya. Di sini belum ada load family yang trussnya, kita bisa ambil. Setelah itu kita bisa cari di structural trusses, di folder structural trusses. Di sini terdapat berbagai macam bentuk, pilih yang paling sederhana terlebih dahulu. Batang-batang pada trussnya ini adalah loadable family, berupa beam. Sehingga bentuknya bisa kita atur mau berupa kotak atau kanal I, seperti baja. Sistem truss family ini adalah family dalam family. Truss itu terdiri dari batang-batang, dan batangnya itu berupa beam, sehingga sebelum kita membuat truss, kita harus menentukan batang beam tersebut. Caranya, masuk ke family beam dan load beam yang kita inginkan. Setelah itu kita bisa load family-nya. Rencananya kita buat berupa mencari bentuk dari structural beam, dan kita rencananya membuat beam berupa kayu. Jadi pilih yang wood dan ambil dimension lumber. Untuk sementara kita oke aja, terus kita tentukan ukurannya yaitu 5x12 standar Indonesia. Kita bikin type yang baru, terus kita ganti 5 dan ini ganti 12. Setelah itu bisa kita langsung coba untuk membuat beam tersebut. Peletakan beam pada truss dibagi dalam 4 posisi. Sisi top diwakili dengan warna ungu, sisi vertikal dengan warna hitam, sisi diagonal dengan warna hijau, dan terakhir bottom dengan warna biru. Dan nantinya di setiap posisi ini akan diwakili dengan satu jenis beam, yang top, vertikal, diagonal, maupun bottom. Setelah bentuk dan beamnya ada, maka kita menentukan jenis truss yang baru. Kita duplicate dan kita beri nama truss edit contohnya. Setelah itu kita memasukkan beam yang sudah kita pilih ke batang-batangnya. Di sini terdapat top chords, itu adalah bagian batang atas. Kita ganti structural framing type-nya dengan yang tipe 12. Domain juga dengan vertical web, diagonal web, dan bottom chords-nya. Semua yang berbau set framing type itu diganti menjadi dimension lumber yang 512 yang sudah kita tentukan sebelumnya. Setiap benda dalam Revit ini memerlukan sebuah working plane, dan truss memerlukan working plane level. Selanjutnya dapat kita coba langsung seperti membuat garis. Jadi pertama kali kita menentukan working plane-nya dan kita buat garis lurus. Dan truss sudah jadi di working plane yang sudah kita tentukan. Untuk ketinggian dan jarak
Batang vertikal itu bisa kita atur setelah benda ini sudah jadi. Jadi kita tinggal klik di bendanya, setelah itu kita cari truss height-nya di bagian dimension-nya. Jadi misalkan kita 220, maka dia akan jadi ketinggian 220. Dan untuk batangnya itu di max panel width, ini masih 150, bisa kita tentukan selanjutnya. Sekarang kita akan meletakkan atau membuat truss tersebut di atas kolom. Maka yang wajib yang sudah harus kita punya adalah working plane di atas kolom tersebut. Kita tentukan trussnya dan kita bisa langsung untuk membuatnya. Tapi pastikan kita buatnya di level 2 alias di atas kolom tersebut. Seperti membuat garis, kita tinggal tarik garisnya, maka truss tersebut sudah dibuat di atas kolom tersebut. Cara yang lain adalah kita bisa masuk ke floor plan working plane-nya. Setelah itu kita bisa buat langsung seperti membuat garis truss-nya, tapi lihatnya dari atas. Lebih presisi. Cara yang berbeda tetapi hasilnya sama. Bentuk dari truss ini tidak hanya baku seperti pada loadable family-nya, tetapi setelah terjadi masih bisa kita bentuk lagi dengan edit profile-nya. Untuk menentukan bentuk truss secara manual, kita tinggal pilih truss-nya dan edit. Dan kita pilih dengan top chord-nya, itu untuk mengedit bagian atas. Setelah itu, seperti kayak garis, kita tinggal edit garisnya. Bisa kita trim, bisa kita slice terlebih dahulu. Pada prinsipnya, garis tersebut bisa kita edit sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Setelah itu kita oke, maka bentuk truss sudah menjadi seperti apa yang kita inginkan. Setelah itu kita bisa melanjutkan pembuatan trussnya dengan menghubungkan kolomnya. Tapi pastikan working plane-nya sudah posisinya sudah benar di atas kolom tersebut. Seperti membuat garis dan garis itu akan diterjemahkan menjadi truss. Apabila kita mau mengedit per batang itu masih memungkinkan. Contoh seperti ini yang banyak yang overlap, maka ujung batang itu akan kita delete. Jadi kita ambil batangnya, tab, dan kita buka locknya dan kita tinggal delete. Dan ini ada beberapa benda yang overlap, ini bisa kita tarik sedikit keluar dan kita drag, maka bentuknya jauh lebih rasional. Bahkan apabila kita ingin mengganti salah satu atau beberapa batang pun juga bisa, kita tinggal pilih batangnya dan kita ganti selama beamnya sudah tersedia. Level dari akhir atau awal truss ini dapat kita atur, yaitu di bagian constraint dan pilih yang offset. Di situ ada start dan end, dan kita bisa atur posisinya dia. Untuk menyempurnakan hubungan antara baja atau beam itu bisa dengan apply notching. Gunakan unlock untuk memajukan atau mengextend sebuah batang baja. Gunakan apply notching untuk menentukan baja mana yang menang dan yang kalah. Dan apabila terdapat atap yang tidak beraturan, itu bisa di adjust top base, sehingga atap bisa ditopang dengan sempurna oleh truss ini. Contoh lain adalah kita akan mengoffset benda truss ini ke bentuk di atasnya. Dalam hal ini adalah atap. Kita tinggal pilih mode, pilih attach to top. Setelah itu kita langsung pilih atapnya. Nanti dia akan langsung melanjutkan bentuk truss ini ke atasnya. Tapi ini seperti wall, jadi kalau atapnya di delete, maka dia sudah tidak memiliki acuan. Jadi atapnya harus tetap ada. Agar dapat lebih memahami dan mendalami, ulangi apa yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jika sudah dirasa cukup, bisa melanjutkan latihan berikut.